Hmm, Perkenalkan saya Dr. Ulinta. Saya diperkenalkan oleh Hugo de Vries ya. Jadi dia itu eh, menunjukkan atau menemukan tentang perubahan fenotip pada bunga Oenothera. Nah, ini ternyata bersifat menurun karena ada penyimpangan dari kromosom bunga itu. Kemudian selanjutnya ditemukan juga adanya mutasi pada domba ancon ya, yang berkaki pendek. Itu oleh Seth Wright. Kemudian 1910 ditemukan juga ada mutasi pada lalat Drosophila oleh Morgan. Sampai akhirnya Herman Mueller itu menemukan mutasi karena penggunaan sinar X. Nah, ini adalah bunganya, bunga Enothera itu. Awalnya kenapa mutasi itu timbul ya? Ini adalah seorang botanis ya, Hugo de Vries, sekitar 886 itu menemukan bentuk baru dari jadi Enothera ini nama lainnya adalah prime rose, di mana dia tumbuh liar di ladang kentang. Nah, dia menemukan spesies baru, dia membentuk tetraploid dari yang sebelumnya diploid dari Eunothera lamarckiana. Nah, ini adalah domba ancon tadi dan lalat buah. Nah, kenapa lalat buah ini sering sebagai hewan uji coba? Karena memang ukurannya kecil, kemudian siklus hidupnya pendek, kemudian dia juga dapat produksi banyak keturunan ya. Generasi barunya itu dapat dikembangkan setiap 2 minggu. Murah juga biayanya dan mudah perawatannya. Tapi dengan berjalannya waktu, banyak hewan coba lainnya yaitu mencit atau tikus, bahkan mencit kali ya, kalau tikus kan larinya ini, gila nih juga. Kemudian ada kelinci hewan coba. Nah, ini adalah Mueller. Mueller di mana dia menemukan bahwa sinar X menginduksi mutasi gen pada lalat Drosophila. Kemudian mereka melakukannya secara linear dengan pertambahan dosis. Nah, kemudian mengembangkan tes pada bakteri untuk potensi bahan kimia yang menyebabkan mutasi ini berkorelasi dengan potensi menyebabkan terjadinya kanker pada hewan-hewan pengerat. Ini berdasarkan faktor penyebabnya, mutasi dibedakan menjadi dua macam. Ada yang mutasi alam atau spontan dan mutasi buatan atau kita kenal dengan mutasi induksi. Mutasi alam adalah perubahan genetik yang disebabkan oleh alam, yaitu oleh karena sinar kosmos, sinar radioaktif, kemudian sinar UV. Sedangkan kalau yang buatan, terjadinya perubahan genetik yang disebabkan oleh usaha manusia. Bisa karena penggunaan bahan radioaktif, senjata nuklir, atau reaktor atom. Nah, penyebab terjadinya mutasi ini kita sebut dengan mutagen, ya, mutagen. Nah, ini bisa berasal dari bahan fisika. Contohnya adalah radiasi yang dipancarkan dari bahan radioaktif. Kemudian dari bahan kimia, contohnya fenol, benzopirin, atau formaldehid. Ini zat-zat ini semua bisa menyebabkan kanker, ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahan biologi. Ini yang sekarang saat ini digunakan sebagai senjata, ya. Jadi udah enggak bom gitu, tapi dengan bahan biologi malah tapi justru bisa menyebabkan kegaduhan bahkan ya. Kita tahu bahwa virus ya, virus itu enggak kelihatan, namun dia bisa menyebabkan kerusakan di kromosom. Kemudian ada lagi yang kita kenal yang memang bisa menyebabkan penyakit yaitu virus hepatitis, di mana bisa menimbulkan abrasi baik pada darah maupun tulang. Nah, bagaimana dengan radiasi yang bisa memicu timbulnya mutasi yang kita kenal dengan istilah mutagen? Jadi radiasi pengion, baik itu sinar X, sinar gamma, partikel alfa atau beta, itu memiliki energi yang cukup untuk melepaskan elektron dari atomnya dan dapat memicu mutasi dengan cara tadi merusak struktur DNA-nya yang sudah diterangkan oleh dokter dia ya, baik dia single strand break, double strand break, atau terjadinya perubahan basa, kemudian terjadi mutasi genetik. Nah, jenis mutasi ini ada beberapa juga ya, bisa titik ya, mutasi titik merupakan substansi basa tunggal, insersi atau delesi yang kecil. Sedangkan kalau terjadi abrasi kromosom, kerusakannya itu struktural, besar pada kromosomnya, baik itu delesi, inversi, atau translokasi. Sedangkan double strand break adalah kerusakan yang paling parah
di mana kedua rantai DNA ini putus. Jadi tidak bisa repair lagi dia. Nah, seringkali kerusakan double strand break ini yang menyebabkan mutasi permanen atau bahkan kematian sel. Kalau yang double strand break ini yang sangat kita harapkan pada kematian sel pada sel kanker. Nah, bagaimana mekanismenya? Radiasi itu menyebabkan kerusakan langsung ya pada DNA atau tidak langsung melalui terbentuknya radikal bebas atau ROS, eh, reaktif oksigen siapa ya lupa. Yang merupakan hasil ionisasi air dalam sel. Nah, sekarang kita harus tahu bagaimana hubungan radiasi dan mutasi. Ternyata paparan radiasi pada tubuh dapat menimbulkan kerusakan baik pada tingkat molekuler, seluler, maupun pada jaringan atau organ. Suara saya terdengar? Terdengar, Dok. Terdengar, Dok. Baik, kalau ada gangguan atau apa tolong di-cut nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya, dosis radiasi harus mencapai tingkat ambang tertentu untuk dapat menimbulkan kerusakan akut. Tapi nggak sama halnya untuk terjadinya kerusakan genetik atau induksi kanker. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa dosis radiasi sangat rendah itu sudah cukup untuk menimbulkan kerusakan. Jadi, tidak ada tingkat dosis yang kita anggap aman ya untuk manusia. Karena kita nggak tahu sekecil apapun dosis radiasi pasti tentu ada efeknya untuk tubuh kita. Ya, jadi bukan berarti harus dosis besar yang menimbulkan mutasi atau kerusakan, tapi sekecil apapun dosis kita harus waspada karena nggak aman. Makanya adik-adik yang bekerja di radiasi itu harus jangan bermain-main dengan radiasi. Makanya kenapa tadi harus ada pelindung tadi yang 3 tadi ya, proteksi radiasi utamanya yang tadi sampaikan dokter Dia. Nah, tidak setiap orang akan mengalami tingkat kerusakan yang sama karena memang ada perbedaan tingkat kemampuan dan ketepatan mekanisme perbaikan terhadap kerusakan yang timbul akibat radiasi. Jadi setiap orang tuh mempunyai kemampuan yang berbeda dalam mengatasi apabila terkena paparan radiasi. Yang berikutnya, pada rentang dosis rendah, radiasi dapat menginduksi terjadinya serangkaian perubahan pada tingkat baik molekuler maupun seluler yang tidak menyebabkan kematian sel, tapi dia menyebabkan perubahan pada materi genetiknya, sehingga terbentuk sel baru yang abnormal. Nah, sel seperti ini mempunyai potensi untuk mengarah pada pembentukan sel kanker atau bahkan kerusakan genetik yang diwariskan. Nah, kerusakan yang terjadi ini dapat diperbaiki, mungkin tanpa adanya kesalahan ya, sehingga struktur daerahnya kembali normal dan nggak menimbulkan perubahan pada fungsi. Namun pada keadaan tertentu, mungkin proses perbaikan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga walaupun kerusakannya itu diperbaiki, tapi dia nggak sempurna. Sehingga menghasilkan DNA dengan struktur yang berbeda yang kita kenal dengan terjadinya mutasi. Ya, jadi materi kita pagi ini adalah mengenai mutasi. Apa itu mutasi? Jadi mutasi merupakan perubahan permanen yang dapat diturunkan yang terjadi pada materi genetik. Mutasi dalam tubuh ini dapat berupa mutasi pada sel somatik maupun pada sel germinal. Kalau yang terjadi pada sel somatik itu mempunyai probabilitas yang sangat kecil dalam menginduksi kanker. Tapi mutasi somatik ini tidak akan ditransmisikan pada keturunannya, ya, pada somatik itu pada tubuh. Sedangkan pada mutasi pada sel germinal dapat ditransmisikan pada sel anak dan berpotensi menyebabkan penyakit yang herediter atau genetik. Gitu ya. Jadi harus dibedakan antara sel somatik dan sel germinal. Nah, mutasi yang terjadi dalam tubuh ini dapat berupa yang tadi, baik perubahan somatis atau mutasi autosom itu terjadi pada jaringan tubuh. Contohnya pada epitel, otot, tulang, ataupun saraf. Sedangkan kalau yang perubahan generatif atau gamet ya, yaitu mutasi karena kromosom seks, itu terjadi pada sel kelamin atau sel gonad. Nah, ada dua jenis mutasi ya. Jadi ada mutasi gen atau point mutation atau mutasi titik dan ada yang gross mutation atau mutasi kromosom. Nah, ini sangat berbeda.
Kalau mutasi gen atau mutasi titik adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul gen atau DNA-nya. Sedangkan lokus gennya itu tetap. Sedangkan kalau gross mutation adalah perubahan yang terjadi pada kromosom. Ini lebih parah, yang disertai dengan perubahan struktur dan jumlah kromosomnya. Nah, sedangkan adik-adik tadi ada diterangkan tentang alel ya. Kalau alel itu adalah gen yang memiliki lokus atau lokus itu adalah posisi pada kromosom. Jadi memiliki pada lokus yang sama tetapi memiliki sifat bervariasi yang disebabkan mutasi pada gen aslinya. Nah, ini diambil dari bahasa Inggris namanya alel, allele atau bahasa Yunani alelon ya, yang artinya bentuk lain atau versi alternatif dari gen. Jadi alel itu merupakan salah satu atau lebih dua atau lebih dari versi gen. Nah, ini mutasi titik. Kalau mutasi titik itu hanya satu aja. Ada mau perubahan di adenin, minnya, sitosin, ya. Nah, bisa berubah seperti ini. Ternyata ini yang mengalami mutasi. Rangkaiannya itu sudah sebetulnya kalau susunan DNA ini. Nah, kalau ini adalah macam-macam kelainan genetik pada manusia. Ada kelompok besar 4 ya pada kelainan genetik, yaitu gangguan sel tunggal itu kita dominan autosomal atau resesif autosomal, kemudian ada yang X-linked dominan, ada yang satu ya. Kalau yang dominan autosomal atau autosomal dominan, artinya sifat atau penyakit yang disebabkan oleh gen mutan pada kromosom autosom atau kromosom tubuh ya, bukan kromosom seks ya, dan cukup satu alel saja yang membawa mutasi, nah itu sifat itu sudah bisa muncul. Nah, cirinya salah satu orang tua yang biasanya mengidap penyakit tersebut itu yang dominan autosom. Kemudian setiap anak akan memiliki peluang 50% untuk mewarisi sifat atau penyakit tersebut. Nah, penyakit ini muncul di setiap generasi. Setiap generasi. Jadi setiap keturunannya, mulai dari kakek ya, kemudian anak, nanti ke cucunya gitu, jadi nggak melompat. Contohnya itu adalah polidaktili. Jadi jarinya berlebih. Huntington atau sindaktili ya. Ini beberapa kelainan genetik yang diturunkan. Kemudian yang berikutnya adalah contoh akondroplasia. Akondroplasia itu jenis pewarisannya autosomal dominan, yang orang cebol itu. Artinya hanya perlu satu salinan gen yang bermutasi jadi salah satu orang tua untuk menyebabkan terjadinya kondisi seperti ini. Jadi kalau satu orang tuanya mengalami akondroplasia, pasti keturunannya salah satunya nanti ada yang sama. Penyebabnya adalah mutasi gen namanya EGFR3 yang mengatur pertumbuhan tulang. Nah, khasnya bentuknya itu dwarfisme atau kerdil. Sering pada sirkus ya biasanya ya, Dek. Nah, paling umum mempunyai ciri perawakannya itu pendek, nggak proporsional. Ya, jadi batang tubuhnya itu batang tubuh itu sebenarnya sama rata-rata, tapi dia pendek-pendek, baik itu lengan maupun kakinya. Nah, biasanya dahinya menonjol. Nah, kasusnya sekitar 90% kasus adalah mutasi de novo atau baru terjadi pada anak tersebut, jadi bukan diturunkan dari orang tua. Contohnya itu ucok baba, ya kan? Itu salah satu contoh akondroplasia, ini contohnya. Nah, ini orang yang mengalami akondroplasia, jadi adanya gangguan anggota tubuh pendek, 4 kaki dia, ya. Kemudian tingginya tuh kira-kira hanya berapa, 4 inchian gitu. Walaupun dia nggak cacat secara intelektual ya. Oleh karena tulang rawannya pada tulang panjang itu gagal mengkonversi. Jadi tulangnya ini mengalami mutasi gen yang tadi itu FGFR3 pada kromosom 4. Ini sekeluarga mengalami akondroplasia. Ini ya. Walaupun ada yang normal nanti di antara keturunannya. Yang berikutnya adalah polidaktili. Polidaktili ini adalah kelebihan jari. Adalah kelainan bawaan berupa jari tangan atau kaki tambahan ya, lebih dari 5, normal kan 5. Yang umumnya diturunkan sebagai autosom dominan. Ya ini berarti cukup satu dari salinan gen salah satu orang tua bisa menyebabkan anak memiliki jari tambahan. Jadi risiko penurunannya itu 50%. Kalian bisa lihat diagramnya ini. Jadi dia autosomal dominan, jadi 50% bisa mengalami ini. Yang terkena bisa ini kalau anaknya 4. Nah, seperti ini kalau yang resesif autosomal. Kalau resesif itu
sifat atau penyakit yang disebabkan oleh gen mutan pada kromosom autosom ya, kromosom tubuh, namun sifatnya hanya muncul jika ada 2 salinan, jadi nggak bisa cuma satu. Nah, ini lebih ringan lah. 2 salinan gen bisa dari satu ayah atau satu dari ibu, seperti itu, harus dua-duanya ini. Nah, cirinya kedua orang tua biasanya sebagai carrier atau pembawa yang tidak menunjukkan gejala. Carrier tuh hanya pembawa. Jadi mungkin orang tuanya itu nggak nggak mengalami kelainan, tapi dia membawa. Misalnya ketemu dua-duanya, nah anaknya akan mengalami kelainan. Makanya kenapa memilih pasangan itu harus melihat bobot bibit dan bebetnya, ya. Karena kita juga agak kayak memilih kucing dalam karung. Kalau misalnya pasangan kita nanti ternyata memiliki karier terjadinya ini salah satu ini, nah nanti keturunannya bisa mengalami juga. Nah, anaknya ini memiliki peluang sekitar 25% terkena penyakit. Nanti 50%-nya sebagai carrier juga. Lah yang 25% normal. Penyakit ini mungkin nggak akan muncul ya di setiap generasi, ya. Contohnya itu pada albinisme atau anemia sel sabit. Ya, kalau yang tadi itu ada yang setiap generasi polidaktili itu setiap generasi. Kalau ini enggak, nanti mungkin ada generasi anaknya mungkin nggak ada yang mengalami ini. Tapi mungkin nanti di cucunya muncul karena nanti salah satunya ada yang sebagai carrier tadi. Nah, ini adalah pewarisan penyakit albinismenya, ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Jadi kebolehjadiannya itu sekitar 25%. Nanti ada anak yang normal 25%, ada yang normal tapi membawa carrier itu 50%, yang satunya mengalami albino. Albino itu seperti ini loh. Mungkin kalian sering menjumpai ya. Nah, seperti ini albino. Rambutnya bisa putih semuanya. Kemudian yang berikutnya anemia sel sabit. Kalau anemia sel sabit ini atau sickle cell anemia adalah penyakit keturunan yang disebabkan oleh mutasi gen HBB, hemoglobin ya. Jadi gen ini bertanggung jawab untuk produksi rantai beta globinnya. Salah satu komponen utama hemoglobin dalam darah. Kita tahu toh, biasanya kita kalau cek darah lengkap kan ada HB hemoglobin. Nah, ini dia mengalami kelainan, anemia. Hemoglobin yang telah mengalami mutasi tidak cukup mengangkut oksigen. Jadi penderitanya ini mengalami anemia, pucat ya. Nah, penyebabnya dari penyakit ini adalah terjadi perubahan pada struktur genetik yang menyebabkan tubuh memproduksi hemoglobin abnormal yang kita kenal hemoglobin S. Perubahan bentuk selnya dalam kondisi kurang oksigen, molekul HbS ini akan menggumpal dan mengubah sel darah merah yang harusnya bulat elastis itu menjadi kaku dan berbentuk seperti sabit. Makanya dinamakan kenapa anemia sel sabit. Nah, cara penurunannya genetikanya adalah resesif atau somal. Artinya, seorang hanya akan menderita penyakit ini jika mewarisi dua salinan gen yang bermutasi. Satu dari ayah, jadi ayahnya itu carrier dan juga ibunya juga carrier ketemu, nah anaknya nanti mengalami anemia sel sabit ini. Jika hanya salah satu, nah nggak bisa cuman carrier aja. Jadi nggak menunjukkan gejala berat. Ini anemia sel sabit bisa diperiksa dari pemeriksaan laboratorium ya. Normal itu bulat gini sel darah merah manusia. Nah, kalau ditemukan ada sel sabit seperti ini, sickle cell ini biasanya orangnya mengalami anemis. Gejalanya bagaimana? Anemia sel sabit. Nah, biasanya timbul pada bayi. Mungkin usianya setelah 5 atau 6 bulan. Nah, tanda awal yang sering muncul itu biasanya bisa daktilitis ya. Contohnya itu daktilitis, adanya pembengkakan tangan dan kaki, kemudian anemia kronis, atau mungkin jaundice atau kuning. Kemudian juga mengalami nyeri ya, nyeri vaso-okklusif krisis. Jadi episode nyerinya ini sangat hebat, mendadak pada tulang, dada, perut, atau sendi pada seseorang yang mengalami sel sabit. Ya, pengobatannya ya biasanya dengan hidroksiurea supaya untuk meningkatkan hemoglobin pada janinnya. Mungkin juga perlu pereda nyeri ya atau analgesik. Mungkin perlu antibiotik juga kalau terjadi infeksi. Nah, tentu saja perlu transfusi darah atau mungkin terapi gen atau transplantasi. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah akromatopsia. Akromatopsia itu adalah hilangnya ketajaman visual atau buta warna juga dia dan sangat sensitif terhadap cahaya
dan matanya itu nistagmus. Nistagmus itu yang bisa bola mata itu yang bergerak-gerak seperti itu. Ini seorang dengan anak dengan akromatopsia. Ya kalau keluar dia biasanya nggak tahan dia cahaya. Nah, jadi dia harus memakai pelindung kacamata, ya. Jadi anak yang sama, satunya di ruang yang terang, dia akan memercingkan matanya, kemudian yang satunya dengan pakai kacamata. Nah, ini akromatopsia gejalanya itu biasanya terjadi skotoma atau bintik buta, ya, blind spot, atau penglihatannya kabur, atau kita kenal dengan astigmatis. Kemudian adanya buta warna, color blindness. Kemudian adanya rabun jauh yang ekstrim ya, ekstrim farsight thickness ini. Kemudian fotofobia, jadi rasa nggak nyaman pada matanya saat terkena cahaya terang. Atau miopia, rabun jauh. Penglihatannya ini buruk biasanya atau sangat rendah dan gerakan matanya cepat ya, bergerak atau kita kenal dengan nistagmus. Jadi kalau orang normal tuh lihatnya seperti ini ya, normal ini bisa melihat warna burung seperti ini, kalau dia bisa seperti ini atau bahkan gelap ya, kalau malam tuh bisa cuman gelap seperti ini. Ini seseorang dengan akromatopsia. Nah, yang berikutnya adalah X-linked dominan. Artinya sifat atau penyakit ini di kromosom X ya, kromosom X karena dominan satu saja gen X mutan sudah cukup menyebabkan penyakit baik pada perempuan maupun laki-laki. Ini pada kromosom X. Cirinya laki-laki yang terkena akan menurunkan sifat ke semua anak perempuannya, tapi tidak ke anak laki-lakinya. Karena kan perempuan bawa kromosom tuh X ya, X-link kalau perempuan ya. Kalau laki-laki kan yang Y. Nah, perempuan yang terkena memiliki peluang 50% untuk menurunkan sifat ke anaknya, baik laki-laki atau perempuan. Nah, lebih banyak perempuan yang terkena dibandingkan laki-laki. Contohnya sindrom Rett atau penyakit rickettsia ya, yang kebal terhadap vitamin D, nyeri pada tulangnya. Kalau yang ini contohnya penyakit X-linked dominan, kelainan X dominan terjadi karena mutasi pada kromosom X. Laki-laki hanya memiliki satu kromosom X, yaitu dari ibu, sementara perempuan memiliki dua, satu dari ibu dan satu dari ayah. Contohnya adalah sindrom Rett atau Rett syndrome, kelainan perkembangan saraf yang hampir selalu terjadi pada perempuan karena seringkali mematikan pada kalau terjadi pada laki-laki. Atau terjadinya hipofosfatemia, kelainan yang menyebabkan tulang lunak dan mudah patah karena kekurangan fosfat. Atau inkontinensia pigmenti, yaitu kelainan kulit, rambut, gigi, atau sistem saraf pusat. Kemudian adanya sindroma Fragile X, ya, kelainan intelektual dan fisik. Gejala sindroma Rett ini biasanya pada usia 6 sampai 12 bulan ya. Lalu perkembangannya melambat atau terhenti. Jadi gerakan tangannya itu biasanya sering kayak meremas, menepuk itu, gak tanpa tujuan, jadi bergerak-gerak terus. Hilangnya kemampuan berbicara, kemudian gangguan mobilitas ya, dia nggak bisa jalan. Ini contohnya ini, sindrom Rett seperti ini. Nah, jadi ini adalah penyakit genetik menyerang perempuan, biasanya tampaknya itu mulai usia 6 bulan. Nah, pertumbuhannya ini biasanya lambat. Kesulitan berjalan, kepala biasanya lebih kecil, ada skoliosis. Ini mutasi gen MECP2. Jadi ini kelainan pada kromosom X-nya. Yang berikutnya adalah X-link yang resesif. Jadi artinya sifat penyakit yang disebabkan oleh mutasi gen pada kromosom X dan bersifat resesif. Perempuan ini butuh 2 gen untuk terjadi mutan atau XX, tapi laki-laki hanya butuh 1 XY. Nah, lebih sering menyerang laki-laki daripada perempuan. Jadi bila ibunya karier, dia akan menurunkan ke anak laki-lakinya. Kalau ayah yang nggak terkena tidak menurunkan ke anak laki-laki, tapi semua anak perempuannya menjadi carrier. Contohnya adalah buta warna. Jadi kenapa buta warna itu selalu pada banyak ada laki-laki, yang wanitanya adalah carrier. Kemudian hemofilia atau Fragile X syndrome. Nah, ini pada buta warna. Buta warna itu gangguan penglihatan yang menyebabkan nggak mampu membedakan warna tertentu, itu parsial. Tapi kalau buta warna total, dia tidak bisa melihat warna. Jadi kelainan pada sel kerucut retina. Ya, seringkali diturunkan secara genetik. Ya, dia ini dikawal oleh gen resesif pada kromosom X. Jadi seorang buta warna itu nggak bisa melihat
warna merah atau hijau. Jadi untuk, eee, seorang buta warna ini sebetulnya hati-hati kalau menyetir. Takutnya lampu merah, lampu traffic light itu diubah ini susunannya. Biasanya kalau hijau kan yang di atas ya, merah atas ya, merah, kuning, hijau. Nanti kalau ada, diubah, nah bisa bahaya. Karena dia memang tidak bisa membedakan warna merah dan hijau, ya. Jadi kalau enggak dilatih, berlatih mengingat seluruh aktivitas, misal kalau warna ini, posisi warna rambu lalu lintasnya, ya. Tapi memang harus hati-hati kalau menyetir. Nah, ini ada jenis-jenisnya, buta warna merah hijau itu parsial, paling umum ya. Jenisnya meliputi bisa yang disebut, eee, deuteranomally atau hijau merah samar, atau protanopia, jadi warna merah itu berarti abu-abu. Kadang-kadang seorang buta warna itu kalau pakai baju itu jadi nggak matching, karena dia melihatnya berbeda warna. Dikira ini udah matching, ternyata nggak matching warnanya, karena dia tidak bisa membedakan warna merah dan hijau. Atau buta warna biru kuning, itu juga parsial. Memang lebih jarang ini. Kesulitan membedakan warna hijau, biru, atau kuning dan merah muda. Kalau buta warna total, jadi kelihatannya itu cuman semua warna itu monokrom. Cuman abu-abu, hitam, dan putih saja. Nah, seperti ini. Kalau seorang buta warna dites, dia nggak bisa melihat angka ini satu ini kuning, 2 ini merah, nggak bisa membaca angka-angka ini. Karena dia pasti akan samar. Nah, biasanya ada cek buta warnanya. Kalau seseorang melihat ini juga, kalau normalnya warnanya seperti ini, seorang buta warna bisa jadi gini warnanya, ya. Yang hijau itu jadi menjadi warna coklat atau abu-abu, atau bahkan jadi seperti ini, ya. Seperti itu. Contohnya ini juga. Nah, ini warna normalnya pada seorang, eee, dengan normal vision, kalau ini yang nggak normal, seorang buta warna dia bisa tampaknya cuma seperti ini. Jadi warna ini berubah menjadi seperti ini. Ini adalah pewarisan buta warnanya, bisa kalau bapak ibunya seperti ini, jadi bisa melahirkan seorang anak yang normal, ada perempuan yang sebagai pembawa, laki-lakinya normal, tapi juga ada anak laki-lakinya yang mengalami buta warna. Bagaimana dengan hemofilia? Kalau hemofilia itu gejala utamanya itu perdarahan ya. Perdarahannya itu lama nggak sembuh-sembuh setelah luka, baik pada operasi. Jadi harus hati-hati pada seseorang yang penderita hemofilia bila menjalani operasi. Oleh karena itu kenapa harus dicek PTT dan APTT-nya, apakah perdarahannya itu memanjang atau tidak. Jadi seorang anestesi atau dokter bedah harus cek itu. Karena kalau perdarahannya APTT, PTT-nya memanjang, nanti pada saat operasi bisa terjadi perdarahan hebat. Ternyata dia seorang penderita hemofilia. Ini disebabkan kekurangan sejenis protein dalam darah yang diperlukan untuk pembekuan darah. Jadi merupakan penyakit keturunan di mana berkaitan dengan seks yang dikawal oleh gen resesif pada kromosom X. Penderita hemofilia ini akan mengalami perdarahan yang terus-menerus dan perlu waktu yang lama untuk membeku. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi kalau dia itu mengalami mimisan juga sulit berhenti, ya, atau perdarahan pada sendi, lutut, siku, ya. Nah, penyebab jenisnya itu genetik, kelainan bawaan yang diwariskan terutama pada kromosom X, biasanya diderita laki-laki, bisa hemofilia A itu kalau kekurangan faktor pembekuan 8, atau hemofilia B kekurangan faktor 9, yang kita kenal dengan penyakit Christmas. Ini contohnya mungkin terjadi hematom ya pada sikunya misalnya, yang nggak sembuh-sembuh. Ketatap sedikit aja udah mudah biru, bahkan terjadi perdarahan luas ya. Kadang-kadang, mungkin baru diketahui mungkin setelah pasien itu meninggal, mungkin ada perdarahan yang luas ya pada permukaan, kulitnya. Ya, jadi diagnosanya bisa melalui tes darah di laboratorium untuk mengukur kadar faktor pembekuannya dan juga tes genetik. Nah, bagaimana penanganannya? Tentu dengan penggantian faktor pembekuan. Jadi kita infus konsentrat faktor 8 dan 9 secara teratur. Itu sebagai profilaksis ya pencegahan untuk mencegah terjadi perdarahan. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Ya, tentu saja harus menghindari jangan sampai dia cedera, tidak menggunakan obat-obat pengencer darah ya, contohnya aspirin, atau dan menjaga kesehatan mulutnya. Jadi supaya tidak terjadi perdarahan pada gusi.
Nah, kalau yang tadi itu mutasi gen, kalau ini mutasi kromosom. Nah, mutasi kromosom ini dibedakan 2 jenis. Baik ada perubahan pada struktur kromosomnya atau abrasi kromosom. Bisa translokasi, duplikasi, delesi, atau inversi. Masing-masing dengan terminologinya ya, nanti kalian baca sendiri ya. Ya, kalau translokasi itu seperti ini. Nah, kalau delesi ada satu bagian dia hilang. Delesi itu hilang. Kalau duplikasi terjadi duplikasi. Jadi adanya jumlah segmen kromosom yang lebih banyak dari kromosom aslinya. Sedangkan kalau inversi, nah pindah. Jadi dia mengalami pindah lokasi. Kalau translokasi ini juga pindah. Translokasi itu pemindahan sebagian segmen kromosom ke kromosom lainnya yang bukan kromosom homolognya. Kalau inversi ini, mana tadi? Ya, ini inversi itu terjadi karena selama meiosis ya, proses pembelahan sel itu kromosomnya terpilin, terjadi kiasma dan perubahan kedudukan, jadi perubahan letaknya kalau inversi. Nah, ini kalau perubahan jumlah kromosom. Nah, jadi kalau tadi itu apa tadi? Perubahan strukturnya, kalau ini perubahan jumlahnya. Ada euploid, ada aneuploid. Kalau euploid, contohnya diploid, tetraploid, atau triploid ya. Jadi perubahan pada seluruh set kromosomnya. Kelipatan N. Kalau aneuploid itu perubahan pada satu atau beberapa kromosom. Jadi bukan kelipatan sel seperti bisa ini berat ini kelainannya. Bisa trisomi, tetrasomi, monosomi atau nulisomi. Ya. Ini contohnya aneuploid. Jadi mutasi kromosom akibat perubahan jumlah satu atau beberapa kromosom ya terjadi pada non-disjunction pada saat meiosis. Contohnya ini, Down syndrome, sindroma Edwards, sindroma Patau atau Turner, ini terjadinya trisomi pada masing-masing kromosom. Tadi kan kalian tahu ya, kromosom ada 46 kromosom. Kalau pasangan tadi loh, pada wanita beda. Berapa ada kromosom seks, ada yang berapa pasang itu. Nah, kalau ini ada 3 salinan kromosom yang 21 kalau sindroma Down ya atau sindroma Klinefelter. Nah, ini nanti ada contohnya. Kalau euploid itu adalah perubahan jumlah kromosom yang melibatkan seluruh set genom atau N. Ada monoploid, diploid, triploid, atau tetraploid. Nah, ini ya tetraploid atau 4N. Euploid itu berbeda dengan aneuploid ya, karena perubahan kalau euploid itu terjadi pada seluruh perangkat genomnya. Jadi bukan hanya satu atau dua kromosom saja. Nah, ini perbedaan antara euploid dan aneuploid. Nanti kamu baca sendiri, nggih. Nah, seperti itu. Nah, dampaknya apa? Kalau euploid itu umumnya terjadi pada tumbuhan dan sering membuat tanaman menjadi lebih besar atau unggul. Kalau aneuploid biasanya seringkali merugikan pada manusia karena dia menyebabkan keguguran atau suatu sindrom yang tadi itu. Nah, ini contohnya perbedaan mutasi gen dan mutasi kromosom. Kalau mutasi gen, mutasi itu perubahan urutan nukleotidanya pada gen tertentu. Kalau kromosom, perubahan pada beberapa gen dalam kromosom. Jadi mutasi kromosom itu sangat berat, tidak bisa diperbaiki. Ya, kalau mutasi gen itu perubahan skala kecil, kalau ini skala besar dan perubahan yang serius kromosom. Mutasi gen kadang-kadang dapat diperbaiki. Nah, kalau kromosom tidak dapat dikoreksi. Nah, mutasi gen hanya sedikit terjadi perubahan struktural. Sedangkan kalau pada mutasi kromosom, perubahannya baik pada angkanya atau strukturnya pada seluruh untayan DNA. Seperti itu, ya. Nah, ini implikasi mutasi alam dan buatan pada yang terjadi. Contohnya pada sindroma Turner, Down, dan Klinefelter. Saya sebut satu-satu ya. Eh, Atau ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjutkan? Atau di akhir kuliah aja ya, kalian tanya ya, biar materinya tersampaikan semua. Yang pertama adalah sindroma Turner. Nah, sindroma Turner ini cenderung kakinya itu pendek, ya. Jadi pasien orangnya itu tinggi badannya pendek karena dia kekurangan satu kromosom X, yaitu kromosom seks. Jadi dikenal XO gitu. Hanya perempuan yang ngidap ini, perkembangan alat kelaminnya juga terlambat atau infantil, bisa juga mandul. Nah, lehernya itu biasanya ada kayak lebar gitu, ada tambahan kayak daging. Nah, bentuk kakinya biasanya X. Nah, biasanya ada keterbelakangan mental. Ini trisindroma Turner ditemukan oleh Om Turner ya pada tahun 1938. Nah, penyebabnya ini acak ya, akibat kelainan pada kromosom seks.
Ini tidak diturunkan ya dalam keluarga dan nggak ada kaitannya dengan usia ibu pada saat hamil. Ya, tiba-tiba aja dia memang muncul karena memang adanya kelainan pada kromosomnya. Nah, ini sindroma Turner contohnya. Seseorang dengan sindroma Turner, lehernya itu seperti kayak ada daging menggelambir seperti ini, ya. Terus kakinya kayak gundek-gundek, tubuhnya pendek, lehernya lebar, ya. Kemudian garis rambutnya bagian belakang itu seperti lebih rendah, dadanya lebar. Terus kalau perempuan ya ini karena perempuan ya banyak kan, dadanya lebar, jarak putingnya itu berjauhan, ya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini sindroma Turner nih. Putingnya kayak berjauhan. Ini kelainan pada yang X ya. Kromosom X yang ke-46 ini. Jadi XO dia. Nah, dikatakan seperti itu. Bagaimana terapinya? Terapinya ya memang agak sulit ya. Mungkin walaupun nggak dapat disembuhkan. Karena ini kan kelainan genetik ya. Namun ada beberapa terapi medis yang bisa mengoptimalkan kualitas hidup pasiennya. Jadi bisa terapi hormon pertumbuhan ya untuk menambah tinggi badan walaupun mungkin tambahnya sedikit atau penggantian hormon estrogen ya dimulai dengan usia pubertas untuk memicu perkembangan karakteristik seksual dari sekundernya contohnya payudara, menstruasinya ya, juga untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Kemudian yang selanjutnya adalah dukungan psikologis. Jadi membantu anak ini untuk mengatasi masalah emosional atau kesulitan belajar. Jadi tetap harus bisa ditangani walaupun mungkin nggak bisa disembuhkan. Yang berikutnya adalah Down syndrome. Down syndrome ini kelainan genetik bawaan ya, karena kelebihan kromosom 21, kita kenal dengan trisomi 21. Kondisi ini menyebabkan kelambatan perkembangan fisik dan mental. Nah, meskipun nggak dapat disembuhkan, tapi ada intervensi dan terapi sejak dini mungkin penderitanya bisa hidup mandiri, bahkan produktif dan bahagia. Ya, jadi banyak contoh kita bisa lihat di Instagram ya, seorang dengan Down syndrome itu malah berhasil ya, bahkan meraih prestasi. Kalau secara normal ya, manusia itu kan memiliki 46 kromosom. Nah, pada penderita Down syndrome, dia itu memiliki 47 kromosom. Jadi ada tambahan trisomi pada kromosom 21-nya itu. Bibirnya tebal, kadang lidahnya menjulur, bahkan menetes ya, giginya kecil-kecil. Nah, IQ-nya biasanya rendah, hanya 40. Ini seorang penderita Down syndrome ada kelainan pada kromosom yang 21-nya, yang seharusnya cuma sepasang, dia ada 3 pasang, trisomi namanya, pada yang nomor 21. Ya, beda dengan seorang autis ya, Down syndrome itu beda dengan autis. Kalau autis atau ASD ya, kalau autis itu gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi perilaku dan interaksi sosialnya. Kalau Down syndrome itu enggak, dia kelainan genetik karena pada kromosomnya. Dan wajahnya itu khas, matanya sipit, rata, dan memang ada keterlambatan intelektual ya. Nah, ini contohnya seseorang dengan Down syndrome. Wajahnya itu kayak flat gitu ya, flat profile, matanya sipit miring ke atas atau kita kenal dengan slanting eyes namanya. Dan biasanya ada bintik namanya Brassfield. Nah, seperti itu. Telinganya kecil, lehernya pendek ya, dan ototnya biasanya lemah atau hipotoni. Ya, yang berikutnya adalah Klinefelter, ini juga pada laki-laki. Ditemukan 1942. Ini karena kelebihan kromosom seks X ya. Jadi X-nya itu lebih. Seharusnya kan kalau laki-laki itu XY ya kan. Nah, pada kromosom ke-47-nya itu dia jadi XXY, jadi kayak cewek gitu. Bulunya nggak tumbuh, testisnya kecil, bahkan mungkin mandul, buah dadanya besar, baunya sempit. Kalau laki-laki kan bidang dadanya. Nah, ini sempit. Tingginya mungkin lebih ya, lebih tinggi dia. Nah, kadang-kadang ada keterbelakangan mental, ada gangguan koordinasi gerak badan, dan biasanya kekurangan hormon androgen. Ya, ini contohnya sindroma Klinefelter juga ditemukan oleh Om Kline tahun 1942. Ya, meskipun ini juga nggak dapat disembuhkan, namun berbagai perawatan medis juga disediakan ya untuk mengelola gejalanya dan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Contohnya adalah terapi hormon testosteron atau program kesuburan seperti itu ya. Juga terapi bicara juga bisa. Ini seorang penderita dengan Klinefelter, kelainan pada kromosom XY-nya itu ketambahan satu kromosom X. Nah, ini bedanya. Kalau Klinefelter itu dia XXY,
Sedangkan kalau pada Turner, kromosom yang ke-46 itu XO, kekurangan XX-nya itu dia. Jadi untuk memastikan diagnosanya, dokter mungkin melakukan pemeriksaan baik itu fisik, tes kadar hormon, mungkin analisa sperma, kemudian tes kromosom ya atau kariotip. Nah, ini bisa melalui sampel darah. Bisa dilakukan oleh seorang dokter androlog ya, andrologi atau dengan dokter yang endokrin. Berikutnya adalah patau sindrom. Nah, seperti ini. Ini kelainan agak berat ini karena pada kromosom 13, 14 dan 15. Nama lainnya dikenal dengan trisomi 13. Bibirnya sumbing, ya, gangguan berat pada perkembangan otak, jantung, ginjal biasanya umurnya nggak lama. Bila sangat berat janin bisa mati setelah beberapa saat kelahiran. Kemudian ada lagi sindroma Edwards atau trisomi 18. Jadi pada kelebihan kromosom 18. Ini juga menyebabkan keterlambatan pertumbuhan fisik dan cacat organ. Ya, khasnya adalah kakinya itu rocker bottom atau bisa terjadi kayak club feet. Perkembangannya juga terlambat, organ dalamnya kadang-kadang mengalami kelainan juga. Ada cacat jantung bawaan, kelainan ginjal, atau kelainan pencernaan ya. Jadi penyebabnya ini bukan karena keturunan, tapi karena ada kesalahan acak dalam pembentukan sel telur dan sel spermanya. Jadi risikonya meningkat ini kalau pada ibu-ibu yang lebih dari 35 tahun hamil. Jadi makanya kenapa hamil tuh di usia produktif ya antara 25 mungkin sampai 35. Jangan melebihi itu karena terjadinya kecacatan itu lebih tinggi. Makanya harus kalau hamilnya di usia yang lebih dari itu, sebaiknya dicek juga apakah ada kelainan bahan atau tidak. Mungkin dapat dideteksi dengan pemeriksaan USG prenatal pada usia 11 sampai 13 minggu, kemudian tes darah ya. Bisa dicek itu NIPT ya atau non invasive prenatal testing dengan USG atau ya bisa juga dengan amniocentesis apakah ada kelainan atau tidak pada kandungannya. Nah, yang berikutnya adalah epidermodysplasia ini pernah ada ini di Indonesia, ya. Jadi kayak kutil pada seluruh tubuhnya, tapi ini yang bersisi yang sangat berat ya. Jadi ini gangguan langka karena infeksi human papillomavirus. Jadi HPV pada seluruh tubuh. HPV itu banyak ya menyebabkan, ada yang karena menyebabkan kanker serviks. Nah, kalau yang ini HPV yang menyebabkan infeksi pada kulitnya. Jadi kondisi ini seumur hidup ya. Jadi ada memicu pertumbuhan lesi di kulitnya mirip kutil, bercak bersisik bahkan kayak kayu ya. Nah, jadi ini adanya mutasi gen ini. Usianya bisa 20 sampai 40 itu bisa mengalami kanker kulit ya, tumor kulit. Jadi terutama terjadi pada tubuh yang terpapar matahari. Nah, ini obatnya belum ada. Nah, awal gejalanya itu biasa usia mungkin 5 sampai 11 tahun ya. Mulai timbul kecil, lesi kecil, mungkin timbul bercak bersisik ya, bintik-bintik, mungkin kayak verruca gitu ya. Terus kecoklatan warnanya kayak panu atau tinea vesicular, terutama terjadi pada area yang terpapar sinar matahari. Jadi bisa di leher, tangan, di leher dada atau kaki. Oke. Nah, ini risiko terjadi karsinoma. Sekitar 30 sampai 60% penderitanya berisiko terjadinya transformasi keganas pada kulitnya. Namanya karsinoma sel squamous invasif. Biasanya pada dekade ketiga atau keempat kehidupan ya, usia 30 atau 40. Nah, biasanya ditegakkan melalui pemeriksaan klinis, biopsi kulit atau tes genetik. Nah, perawatannya tentu melibatkan pengangkatan lesi, namun kalau seluruh tubuh ya agak sulit ya. Nah, pencegahannya jadi pemeriksaan rutin oleh dokter kulit ya, disertai proteksi total jadi melindungi dari sinar matahari ya, untuk meminimalkan terjadinya risiko mutasi sel tumor. Nah, ini ada Xeroderma pigmentosum XP, ini juga kelainan genetik langka karena pada kulit dan mata ya sangat sensitif terhadap sinar ultraviolet. Kondisi ini ditandai dengan kulit yang mudah terbakar ya. Ya ini bisa menyebabkan kanker kulit juga. Saya pernah punya pasien XP ini, ya. Ini karena adanya mutasi gen yang terganggu, eee, jadi gangguan tubuh untuk memperbaiki, DNA-nya karena terpapar ultraviolet, ya. Jadi Xeroderma pigmentosum ini, eee, defek, karena kegangguan karena terpapar ultraviolet. Nah, ini pasien saya ini.
yang karena mengalami XP tapi dia kena karsinoma kulit juga, ya, seperti ini dia. Waktu itu mau radiasi tapi nggak sempat radiasi, dia sudah meninggal. Jadi biasanya anak kecil, ya, jadi di seluruh tubuhnya ini, seluruh wajahnya. Nah, bagaimana, eee, individual cancer risk ditetapkan itu ya, jadi berdasarkan naturnya, inherit ya, atau warisan, faktor genetik. Ya, faktor genetik ini jadi genetik kita itu bagaimana, apakah genetik kita makanya kenapa kalau seorang pasien kanker kemudian selalu kita tanya apakah di keluarganya ada riwayat CA atau tidak, karena itu merupakan predisposisi, terjadinya kanker juga di keturunannya. Walaupun tidak semua kanker, eee, karena faktor genetik ya. Juga karena faktor Nortur ya, Nortur itu merupakan paparan noksi karsinogenik ya, baik dosis, laju dosis, atau jenis radiasi. Paparan noksi di sini adalah istilah yang digunakan ya dalam bidang kesehatan atau lingkungan untuk, menggambarkan paparan terhadap zat yang berbahaya atau toksis ya, yang dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan, baik pada manusia atau lingkungan. Itu istilahnya paparan noksi atau chance-nya ya. Jadi fluktuasi acak dalam proses biokimia. Mungkin ada kesalahan dalam replikasi DNA atau perbaikan DNA-nya, ya. Dan satu lagi paparan noksi ini bisa berupa zat kimia berbahaya, bisa polusi udara, radiasi, atau mikroorganisme patogen, di mana dia akan menyebabkan masalah kesehatan, baik itu kerusakan organ tubuh, baik itu penyakit kronis maupun kanker. Nah, jadi apa itu kebaikan dan keburukan mutasi? Jadi mutasi itu tidak selalu buruk ya, bisa juga mengalami kebaikan. Contohnya kebaikan itu misalnya menyebabkan variasi pada organisme untuk menyesuaikan diri dengan sekitarnya. Atau spesies lebih tahan terhadap penyakit, cuaca, atau lingkungan sekitar yang tercemar. Jadi seseorang yang bekerja di lingkungan radiasi mungkin lebih kuat dibandingkan pada orang yang tidak bekerja di daerah radiasi atau misalnya pekerja tambang seperti itu. Tapi lebih banyak keburukannya rasanya mutasi ini karena menyebabkan penyakit juga ya seperti buta warna, hemofilia, atau penyakit eh, anemia sel sabit ya. Bahkan sindroma Klinefelter itu juga keburukan mutasi atau mutasi yang menyebabkan kecacatan fisik, mental, dan fetus atau janin. Nah, itu kuliah tentang mutasi. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan cukup jelas diterima dan mungkin ada pertanyaan. Saya persilakan. Sebelumnya izin bertanya terkait akondroplasia yang tadi Oh, yang tadi dijelasin. cebol ya? Iya. Kecil, Nah, kecil. di zaman sekarang kan itu sedang tren operasi peninggi badan atau limb lengthening surgery, Iya, Dok. iya. Nah, apakah penderita akondroplasia bisa melakukan operasi tersebut untuk sekedar memperbaiki postur atau menambah tinggi badan mereka, Dok? Karena kan Kalau ya. karena kan mungkin saja kan mereka terlihat berbeda dari kebanyakan orang normal. Mungkin saja mereka merasa insecure dengan looks mereka sehingga ingin melakukan operasi tersebut, Dok. Baik. Jadi kalau akondroplasia itu kan karena ada gangguan pertumbuhan pada tulangnya tadi ya, saya katakan tadi ya, ini mana tadi? Ini dia. Oh, sorry. Bukan, bukan. Bentar ya, mana tadi akondroplasia? Wait, wait. Nah, kalau untuk operasi, kan dia pada seluruh tulangnya ya di tubuhnya, jadi pendek-pendek semua. Untuk melakukan peninggian tubuh terus dia mengganti semua tubuhnya ini rasanya tidak memungkinkan seorang ortoped ya, karena dia akan mengganti seluruh tulang femur, tibia ini. Nah, kalau untuk memperpanjang paling dia bisa memperpanjang sedikit, tapi gesturnya itu akan tetap nampak karena dia dari wajah ya, kemudian dari panjang jari-jari ke tulang, semua tulang-tulang panjangnya itu pendek-pendek semua. Jadi memang untuk seorang ortoped atau yang melakukan kalau untuk operasi tulang kan ortopedi tentunya bukan bedah plastik. Nah, seorang ortopedi agak kesulitan dan sampai saat ini belum ada seorang akondroplasia menjalani operasi untuk peninggian tubuhnya dan mereka sih ya fine-fine aja, bahkan mungkin dengan keadaan tubuhnya itu bisa dimanfaatkan, bisa mencari pekerjaan, yang mungkin cukup menguntungkan dia. Gitu, Dek, jawabannya. Baik, terima kasih, Dok. Ya, mungkin ada pertanyaan lainnya?
Terima kasih Desi. Yang lain ada pertanyaan? Sabrina mungkin atau siapa ini? Wabarakatuh. Waalaikumsalam.